Assalamualaikum students. Hello, welcome again to my video learning. Selamat datang kembali di video pembelajaran Miss Eka. Okay, now Miss Eka will explain to you simple present tense. Oke anak-anak, sekarang Miss Eka akan menjelaskan kepada kalian tentang simple present tense. Jadi anak-anak, simple present tense ini adalah salah satu dari 16 tenses yang ada. Oke, Miss Eka akan menjelaskan ya, apa itu simple present tense. So, simple present tense is a tense that is used to express an event or event that is carried out every day, a recurring event or an event that is of course true, or for current events in a simple sentences. Oke, jadi simpelnya ya anak-anak, pengertian dari simple present tense ini adalah sebuah tenses yang digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian atau peristiwa yang setiap hari dilakukan, kejadian yang berulang kali, atau kejadian yang sudah tentu kebenarannya, atau untuk menyatakan kejadian saat ini dengan kalimat yang sederhana. Oke, langsung ke contohnya saja ya. Simple present tense yang menunjukkan sesuatu yang terjadi pada waktu sekarang. Oke anak-anak, Miss Eka setiap menjelaskan tenses akan mengkategorikan kalimat menjadi 3 ya, yaitu kalimat positif, negatif, and interrogative. Nah, interrogative ini adalah kalimat tanya ya anak-anak. Oke, langsung saja ke contoh. Oke, yang pertama, she buys 2 kilos of apples, yang artinya dia membeli 2 kilo apel. Nah, she ini adalah bentuk dari dia perempuan ya anak-anak. Oke, nah bentuk negatifnya, she doesn't buy 2 kilos of apples, yang artinya dia tidak membeli 2 kilo apel. Nah, bentuk interrogative atau kalimat tanya yaitu does she buy 2 kilos of apples? Artinya, apakah dia perempuan ya membeli 2 kilo apel? Oke, nah Miss Eka sudah menuliskan 3 bentuk kalimat, yaitu kalimat positif, negatif, dan interrogative. Oke, contoh kalimat yang lain ya anak-anak. Bentuk positifnya, he rides bicycle to school. Artinya, dia mengendarai sepeda ke sekolah. Oke, bentuk negatifnya, he doesn't ride a bicycle to school, yang artinya dia tidak mengendarai sepeda ke sekolah. Nah, selanjutnya bentuk interrogative, does he ride a bicycle to school? Artinya, apakah dia mengendarai sepeda ke sekolah? Oke anak-anak, tadi ada perbedaannya she dan he ya. Kalau she itu adalah dia perempuan. Nah, kalau he itu adalah dia laki-laki. Oke students, di layar Miss Eka menampilkan sebuah tabel ya. Coba perhatikan tabelnya. Nah, di sana ada subjek. Nah, subjek itu terdiri dari I, you, we, they, he, she, it. Artinya sudah tahu ya, kalau misalkan I berarti saya, you kamu, we kita, they mereka, he dia laki-laki, she dia perempuan, it benda atau hewan. Nah anak-anak, kalau misalkan benda atau hewannya lebih dari 1, menggunakan they ya, atau mereka. Oke, next di sebelahnya ada kata kerja. Dalam bahasa Inggris disebutnya adalah verb. Nah, dalam present tense kita menggunakan verb 1 atau kata kerja pertama. Nah, coba lihat ya anak-anak di tabel kata buy atau kata kerja buy. Nah, itu artinya adalah membeli. Ya, buy, membeli. I menggunakan buy, you buy, we buy,
they, buy. Oke, students, untuk subjek he, she, it, kata kerjanya ditambahkan s ya. Jadi he buys, she buys, it buys gitu ya. Artinya sama anak-anak, yaitu membeli. Hanya saja pada subjek he, she, it, pada kata kerja ditambahkan s. Nah, setelah verb di sana ada objek atau benda. Oke, students, jadi kata kerja yang digunakan pada simple present tense adalah kata kerja dasar atau verb 1. Nah, kata kerja yang digunakan mengalami perubahan sesuai subjeknya ya, sama seperti tabel tadi yang Miss Eka tampilkan. Oke, students, now look at back to the sentences. Nah, anak-anak sekarang lihat kembali ya kalimat-kalimat yang Miss Eka tampilkan. Nah, pada kalimat positif, she buys 2 kilos of apples. She adalah bentuk subjek, buys adalah bentuk kata kerja. Nah, pada she, kata kerjanya ditambahkan s ya anak-anak. Nah, objeknya adalah 2 kilos of apples atau 2 kilo apel. Nah, sekarang kita lihat bentuk negatifnya ya. She doesn't buy 2 kilos of apples. She adalah bentuk subjek. Nah, verb atau kata kerjanya adalah doesn't buy. Nah, anak-anak, pada bentuk negatif, kata kerjanya ditambahkan does not ya. Nah, kalau misalkan subjeknya I, you, we, they, kita menggunakan do not gitu ya. Contohnya, I do not buy 2 kilos of apples. Oke anak-anak, pada subjek he, she, it, kata kerjanya pada bentuk negatif tidak ditambahkan s ya. Jadi bentuknya adalah she does not buy 2 kilos of apples, karena s-nya itu pindah ke do. Oke anak-anak. Nah, selanjutnya adalah bentuk interrogative. Now, look at the interrogative sentence. Nah, dalam bentuk interrogative kita menggunakan does terlebih dahulu ya, does atau do. Nah, karena kita memakai subjek she, maka kita menggunakan does gitu ya. Does she? Nah, itu dibalik ya anak-anak. Does she buy 2 kilos of apples? Nah, buy-nya tidak menggunakan s atau kata kerjanya, verb-nya tidak menggunakan s. Karena s-nya sudah pindah ke do. Oleh karena itu, verb atau kata kerja tidak perlu ditambahkan s lagi ya anak-anak. Oke, I think enough for today. Insyaallah on next video Miss Eka akan melanjutkan kembali ya materi mengenai simple present tense. Oke students, thank you for watching my video learning. Terima kasih anak-anak sudah menonton video pembelajaran Miss Eka. See you on next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.